Solmen selaku dosen pendidikan agama Katolik Universitas Mercu Buana dan teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai video inspiratif mengenai iman Kristen di tengah perkembangan teknologi manusia. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Katolik. Iman Kristen di tengah perkembangan teknologi manusia adalah puncak dari ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia disebut sebagai ciptaan Allah. Yang mulia, manusia diberikan nafas kehidupan serta dianugerahi akal budi, pikiran, dan perasaan. Lewat akal budi inilah manusia mampu mengembangkan pengetahuan mereka sehingga mampu terciptalah teknologi. Dan pada perkembangannya, teknologi merupakan hasil dari akal budi manusia yang sudah dimodernkan sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, akal budi manusia juga telah dikuasai oleh dosa. Dan ketika manusia yang berdosa melalui akal budinya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ilmu pengetahuan dan teknologi manusia tersebut cenderung digunakan untuk melawan Allah. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Babel dalam kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 9. Ketika Allah mengacau balaukan pembangunan menara Babel, yang ditentang Allah bukanlah pendirian kota dan menara Babelnya, melainkan kesombongan mereka dengan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, serta motivasi mereka yang ingin mencari nama dan ingin menyamai Allah. Kejadian 11 ayat 4. Akan tetapi bagi manusia yang tunduk dan taat akan Allah, akal budi yang berkembang dalam dirinya juga ditundukkan di bawah kedaulatan Allah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi manusia yang takut akan Allah akan digunakan untuk tujuan yang diinginkan Tuhan, yaitu mengabdi dan memuliakan Allah serta memberikan kebaikan, manfaat, dan kemudahan bagi sesama umat manusia. Contoh ini dalam Alkitab tentang manusia yang menggunakan akal budi, pengetahuan, dan teknologi untuk kemuliaan Allah dan kebaikan sesama tertuang dalam kisah Nabi Nuh. Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kebinasaan akibat air bah, akibat kebobrokan moral dunia pada waktu itu. Dimensi ruang dalam bahtera ataupun bahan yang digunakan telah ditentukan oleh Allah. Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Dan Nuh dengan akal budi dan pengetahuannya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut dengan tepat, yaitu membuat bahtera seperti yang diperintahkan Allah untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dari tinjauan Alkitab ini bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari akal budi manusia telah dimulai sejak awal sejarah manusia. Manusia memiliki daya cipta karena dia diciptakan sebagai gambar Allah dan sebagai pribadi yang berakal budi. Lalu, bagaimana hubungan antara iman Kristen dengan teknologi pada saat ini? Dalam satu teknologi dapat memberikan manfaat, kebaikan bagi sesama, dan menolong orang percaya untuk memuliakan Allah sehingga iman orang percaya terbangun karenanya. Akan tetapi di sisi lain, teknologi akan memberikan dampak negatif bagi manusia ketika teknologi telah menggeser posisi Allah dalam hidup manusia. Manusia hidup tidak lagi berserah dan mengandalkan Allah, tetapi hidupnya menjadi tergantung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi manusia. Ini
Inilah salah satu tantangan bagi orang percaya atau gereja pada masa kini di tengah kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini. Akankah orang percaya terbantu pertumbuhan imannya dengan adanya teknologi atau justru malah sebaliknya? Iman orang percaya menjadi runtuh karena teknologi telah menggantikan peran Allah dalam hidup orang Kristen. Lalu, bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah sedemikian maju pada saat ini? Yang pertama adalah Allah adalah sumber pengetahuan. Kitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dimaksudkan dalam ayat ini bahwa pengetahuan itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Dan sikap diri yang takut akan Tuhan akan menghasilkan pengetahuan yang benar, serta dapat menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijak untuk mengabdi kepada Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Karena memiliki keterbatasan, seluruh ciptaan Allah atau yang berasal dari Allah memiliki keterbatasan. Hanya Allah sendirilah yang sempurna dan tidak terbatas. Pesatnya ilmu pengetahuan manusia yang terus berkembang dan hebatnya teknologi yang ada sekarang tetap saja tidak dapat membuktikan keberadaan Allah. Keberadaan Allah dan kehadirannya dalam diri orang percaya hanya dapat dipahami dengan iman. 2. Orang Kristen harus dapat menguasai teknologi dan bukan dikuasai oleh teknologi. Ayat Kitab 1 Korintus bab 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Rasul Paulus menjelaskan bahwa apa yang tidak melawan hukum-hukum Tuhan adalah sesuatu yang diizinkan. Dan apa yang melawan hukum Tuhan artinya adalah jatuh kembali ke perbudakan yang lama, yaitu perbudakan dosa. Ilmu pengetahuan dan teknologi hasil dari akal budi manusia diizinkan digunakan untuk mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. Akan tetapi, ketika teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia itu telah digunakan untuk menentang hukum Tuhan, maka manusia akan kembali menjadi budak dosa. Dan Allah tentunya akan membiarkan hukuman kepada manusia yang telah menjadi budak dosa dengan membuat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai Allah, yang karenanya manusia telah diperhamba. Seperti halnya Allah mengacaukan upaya orang-orang Babel yang membangun kota dan mendirikan menara dengan motivasi untuk mencari nama dan menyamai nama Allah. Teknologi yang ketiga, teknologi harus digunakan untuk memenuhi hukum Tuhan. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang lain adalah agar manusia dapat bersekutu dengan Allah dan memuliakan namanya. Untuk dapat bersekutu dengan Allah dan memuliakan namanya, maka manusia harus mengasihi Allah. Demikianlah salah satu hukum yang terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selain hukum untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri dan mengasihi Tuhan Allah itu harus dilakukan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi tentunya. Ketika akal budi yang diberikan Allah kepada manusia telah menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap hasil dari akal budi manusia harus digunakan untuk mengasihi Tuhan. Jadi, apapun hasil dari teknologi manusia pada masa kini harus digunakan untuk mengasihi Tuhan dengan cara memberikan dampak dan kebaikan serta kesejahteraan bagi sesama umat manusia. Akal budi manusia adalah anugerah Allah
yang diberikan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia yang diciptakan oleh Allah yang mulia. Melalui produk dari teknologi tersebut yang ada pada kita saat ini yang bermanfaat untuk kebaikan hidup kita dan sesama. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan positif. Baiklah, kita sebagai orang yang percaya harus bisa menggunakan teknologi dan produk-produk teknologi tersebut untuk hal-hal yang positif, dan tujuan utamanya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Allah pencipta langit dan bumi serta dan video ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore, salam.